Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum melanjutkan, kita saling mengingatkan Mbak Ibu ya, karena tugas kita ini agar tidak menjadi orang rugi itu saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran itu ya, di dalam Quran surat Al-Asr itu ya. Kalau ada orang ulu salam, ini hukumnya sunat untuk umat Islam. Misalnya kita ketemu siapa saja yang itu kita tahu bahwa dia seorang muslim, maka ada hukum yang melaksanakan yang Rasulullah katakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqu. Tidak ada dua orang muslim yang keduanya kemudian bertemu maka keduanya ulu salam, maka akan diampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, kalau ada majelis seperti ini yang baru datang misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hukumnya sunat bagi dia. Tapi yang menjawab ini adalah fardu atau wajib. Cuman wajibnya wajib kifayah, bukan wajib atau bukan fardu ain. Artinya kalau satu majelis ini tidak ada yang menjawab ucapan salam tadi, maka 70 malaikat melaknat jamaah ini. Jadi kita ngomong-ngomong, mendengarkan ilmu apapun juga itu akan percuma. Apalagi malaikat melaknat. Ini hadisnya sahih ya. Lah kalau ada yang menjawab meskipun hanya satu orang, lah yang lain gugur kewajiban. Seperti kalau kita mau kemana Mak? Kifayah. Ya, kifayah itu artinya mau takziah ke orang yang meninggal. Itu artinya apa? Tak boleh semuanya ikut turun ke kuburan. Kok selesai ngurusi mayat itu ya. Semuanya, Pak, saya Pak ingin membantu semua, misalnya sampai 20 orang masuk ke kuburan, mayatnya mau ditaruh di mana? Maka ada perwakilan di situ. Kalau ada perwakilan, maka yang lain hukumnya sudah gugur, artinya kewajiban sudah selesai. Ini namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, sholat, puasa, Pak, saya enggak sholat sekarang. Kenapa? Tak wakilkan anak saya. Bukan iso ya. Tak bisa, enak ya. Kalau gitu ya, ayo foto-foto perwakilan ya. Tak ada ceritanya orang mewakilkan sholat atau puasa, Pak, saya sekarang enggak bisa puasa, terus mau diwakilkan istri saya. Kok enak ya. Itu namanya kewajiban atau fardu ain. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ada orang ulu salam, dan hakul muslim alal muslim ya. Jadi kalau ada orang muslim, sesama muslim bertemu, haknya muslim dengan muslim lainnya yaitu waliqa'a bisalam. Maka kalau bertemu maka dituturlah dengan salam. Ini mohon maaf, ini karena kita saling mengingatkan agar supaya tidak lupa. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul azim, syahrul mubarak, faradallahu siyam tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu bihi maradatus syayatin. Fi syahril hadha unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim.
Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat subuh muslimin wal muslimat Masjid An-Nur yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai dan disayangi sehingga kita nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu tahu begini ya, kullu ummati yadkhulul jannah. Lah ini semua umat Islam, umatnya Rasul. Ini internal kita saja, jangan diucap ke orang lain ya. Kullu ummati, semua umatku. Artinya itu ada ya-nya di dalam, artinya apa? Mukhatab, mutakallam wahid. Mutakallam wahid, dia yang ngomong itu Rasulullah. Kullu ummati, semua umatku kata Rasul, yadkhulul jannah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali sing enggan. Lho apa ono Pak sing enggan? Nah ini pertanyaan kita kan gitu. Apa ono Pak wong sing enggan mlebu swarga? Ono. Rasulullah nyatakan begini berarti ada. Tapi kalau kita ditanyakan mau masuk surga apa neraka Pak, kira-kira ini ibu ya surga gitu kan, arek cilik mesti ditanyakan pengen masuk surga, itu orang normal. Rasulullah nyatakan begitu, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Rasulullah itu juga getun, bukan kita semua itu. Rasulullah juga getun, heran loh kok ada orang yang enggan itu. Kemudian Rasul bertanya, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ya'ba, siapa orang yang enggan itu katanya. Kok ono sih orang yang enggan itu masuk surga? Kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat padaku, taat dan patuh kepadaku, taat dan patuh pada perintah Allah, dakhalal jannah, silakan masuk surga. Insyaallah kita termasuk orang yang patuh ya jemaah ya. Insyaallah ya. Kok tidak sergap jawabannya? Si ragu. Kita ini penghuni surga apa penghuni neraka kira-kira ya? Surga pasti ya. Kita ketemu lagi nanti di surga. Gak usah khawatir. Tapi jangan enteng lah. Nanti saya terangkan setelah ini ya. Ramadan ini maksudnya apa? Ini pancingan dulu agar jenengan itu senang dulu ya masuk surga. Ya, oke. Jadi man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku, patuh kepadaku, patuh pada Allah, patuh pada perintah Allah, silakan masuk surga. Nah ini yang kedua, ini sih enggak enak. Wa man asa'ani, nah, orang yang maksiat kepadaku, nah faqat aba, orang yang maksiat ini sungguh dia yang enggan. Nah pertanyaannya, maksiat itu seperti apa? Saya baca itu, saya buka kamus Munjid, ternyata maksiat itu bukan hanya orang yang lain jenis yang tidak sah ya, kemudian melakukan maksiat yang dalam arti kita itu ya, zina itu kan maksiat Pak ya, termasuk zina mata apalagi bulan Ramadan ini, maka nanti jelasnya di belakang ya. Itu maksiat, itu bukan itu yang dimaksud, itu hanya sebagian dari maksiat yang dimaksud ini. Maksiat itu adalah seseorang yang melakukan dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, bahkan dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Nah ini kita dahului dulu, agar puasa ini ada hubungannya dengan yang tersembunyi itu, yang terang-terang ya. Jadi itu yang disebut dengan itulah yang disebut orang yang enggan ya. Kita mudah-mudahan tidak termasuk itu. Kalaupun kita melakukan dosa karena ketidaksengajaan, maka secepatlah, idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunub bihim, gitu ya. Jadi barang siapa yang melakukan fahisha, perbuatan maksiat itu tadi ya, melakukan amal-amal jelek, perbuatan jelek, atau kemungkaran, fahisyata, atau dolamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri ya. Ini banyak kalau mendolim, nanti ada bab sendiri dolim pada diri sendiri seperti apa ya. Maka segeralah kita ingat kepada Allah, dan kemudian kita
beristighfar, memohon ampun. Jadi jangan dia ini kan cuma dosa, daripada itu dosanya sudah tumpuk-tumpuk, jangan. Ini ada di kitab Tabihul Ghafil ini tuh alamatus syaqawati arba'atun, itu lain lagi tuh, kalau dibahas panjang juga itu ya. Nanti kita mudah-mudahan sering ketemu. Ya, oke. Lah, kita mudah-mudahan tidak termasuk golongan itu karena disebut dengan orang yang abah, yang enggan. Sedang jamaah sholat subuh dimuliakan Allah. Makanya sekarang bulan Ramadan sungguh luar biasa. Tadi saya di muqaddimah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang telah ja'ala menjadikan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah syahrul azim, syahrul mubarak, ya, bulan yang agung, bulan yang mulia, dan bulan yang mubarak. Faradallahu siyam, dan diwajibkan bagi kita yang masuk atau menangi, atau ya kata orang Jawa, orang Madura itu kacapok. Ya. Oh Bapak itu kacapok. Bukan. Capek Pak. Kalau Madura itu nutut ya bulan Ramadan. Ada orang Madura sini, ada ya. Jadi kacapok ke bulan Ramadan atau nutut kepada bulan Ramadan, maka diwajibkan faradallahu siyam untuk melakukan puasa. Wajib Pak ya, bukan sunnah. Bukan sunat ini, wajib. Makanya ada syarat-syaratnya, bagaimana kalau dia berhalangan uzur, dan disebut dengan uzur syar'i dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ada dalam hadis yang lain tuftahu abwabus sama, ya, dibuka pintu langit. Artinya apa? Kebaikan betul-betul ditumpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap anak Adam, setiap umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan satu kebaikan, itu akan yudha'afu asyara amliha, akan ditambah atau dilipat gandakan menjadi 100 hatta sampai begitu ya. Berapa itu? Sab'ami mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Dari dibukanya pintu langit dan pintu surga, ditumpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang kedua ini watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka itu. Nah, ditutup ya. Gak dibuka lah pokoknya. Kalau bicara ini harus yakin kita sidang jamaah sholat subuh ya, harus yakin kita, karena ini hadis Rasul dan hadis ini sahih. Sebab ada yang masa Pak katanya, masa buktinya, nah nanti kita terangkan. Yang ketiga tuwallu maradatus syayatin. Yang ketiga, setan-setan di bulan Ramadan dibelenggu. Lah pertanyaannya sekarang, saya kemarin di RRI, kalau jenengan pagi-pagi jam 5 sampai jam 6 mendengarkan RRI Pro 1 itu hari Kamis, saya selalu mulai tahun 2009 ya, sejak dinas di Kemenak dulu sampai sekarang masih terus, saya mau mundur tak boleh itu ya oleh RRI. Tapi malaikatan itu Pak. Malaikat ya. Jadi mulai kemarin datanya, lo katanya setan dibelenggu, kok masih ada pencuri, kok masih ada copet, kok masih ada kejahatan-kejahatan. Gimana itu katanya? Lah ini kita harus yakin setan, iblis semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasul. Cuman kita kan harus ingat, kita ini punya nafsu. Lah itulah ya, yang membuat kejahatan itu bukan dari eksternal, bukan dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Ini masalahnya. Kita punya yang pokok itu, yang kan ada 4 nafsu dalam diri kita Pak ya Ibu ya. Apa itu? Nafsu amarah. Loh ini Pak, amarah ini bukan emosi, bukan. Amarah ini konotasinya itu pada kerakusan ya, ketamaan,
kesombongan, mau menangnya sendiri, kan itu kan? Ini merasa paling wah, takjub pada diri, ini amarah, ini nafsu ini. Nah makanya ketika Ramadan kok perutnya lah, kemudian lawamah ini perut, nah, kok masih ada ini emosi tamak, apalagi keadaan kepepet perut keroncong, ya akhirnya nyuri lah, itulah akhirnya berbuat kejahatan. Yang ketiga itu Sofia, nafsu Sofia itu di bawahnya perut. Kenapa Pak di bulan Ramadan masih banyak di hotel-hotel penghuni-penghuni yang digerebek karena di bawah ini tidak bisa terkendali, itu nafsu itu. Apakah itu karena setan? Tidak, itu dalam internal kita sudah. Nah, yang keempat ini nafsu mutmain. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ini kalau nafsu mutmainnah itu mendominan, bisa mengendalikan tiga nafsu itu, maka itulah orang yang selamat tadi, yang disebut dengan atau ani daholal jannah. Nah oleh karena itu, meskipun pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi disinilah faradallahu syam, fungsi kegunaan dari puasa kita. Makanya Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Ya membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Namanya membakar kan sudah ada barang yang dibakar, Pak. Di situ man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan keimanan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah, akan dilebur, dihapus oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Rasulullah tidak menyebut dosa yang akan datang, tapi dosa yang telah lalu. Itu ada maknanya, Pak. Umpamanya dosa yang telah lalu dan yang akan datang, wah enak kita ini. Satu kali puasa, selesai segalanya kan, sebenarnya dihapus semua ya. Tapi enggak, dosa lalu kita dihapus, tapi dosa yang akan datang itu urusan buku lagi tuh, buka buku lagi tuh ya. Nah, makanya Rasulullah ini menyatakan dihapus, diampuni dosa-dosa yang telah, termasuk mangkoma Ramadana ya, sholat malam itu ya. Sholat malam ini ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada sholat tasbih, ada sholat taubah dan sebagainya. Nah, saya baca di medsosnya yang di situ TikTok kalau tidak salah ya, Kiai Maimun Suber ya, Kiai Maimun Suber. Di bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk melaksanakan sholat taubat. Wah itu katanya itu, karena sholat taubat itu sangat penting ya. Jadi sholat taubat itu biasa kaifiatnya ya, seperti sholat sunat biasa ya. Jadi setelah iftitah ya rukunnya biasalah. Kemudian baca surat apa Pak yang dibaca setelah Al-Fatihah? Ya terserahlah. Kalau saya sholat taubat itu ya saya baca yang pertama surat ayat kursi. Kemudian setelah itu rakaat kedua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, itu sampai terakhir. Kalau saya lah ya. Alhamdulillah saya rutin mulai sejak tahun berapa itu tiap 2/3 malam sebelum tahajud itu mesti sholat taubat. Nah, kemudian kata Kiai Maimun Suber, ketika rakaat kedua sujud itu setelah baca doa sujud tambahi, ada doa itu katanya, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah ya. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kemudian yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, atau ala dinik kalau dihentikan. Saya ulangi Pak ya, Ibu ya, biar kita semua dapat ampunan dari Allah mumpung di bulan Ramadan ini ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul
khotimah. Kan sering kita baca dalam doa itu Pak ya. Allahumma bihusnil khotimah. Kan itu Allahumma khtim lana atau Allahumma khtim bihusnil khotimah. Kalau lana itu kan untuk semua ini. Makanya kalau ada pemimpin doa kalau bersama-sama ini harus ada nanya. Misalnya Robbi zikni, nah, itu keliru ya. Robbi zikna ya, karena kami semua ya. Kalau zikni kalau untuk dirinya, situ imamnya amin. Amin ini ya. Enak dewe. Kita enggak didoakan juga ya. Kalau bersama-sama Allahumma khtim lana bihusnil khotimah, kan itu kan, ya Allah akhirilah kami semuanya hidup kami dengan husnul khotimah. Makanya ini Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kedua, Allahumma rzuqni taubatan, ya Allah berikanlah kepada kami apa itu husnul khotimah ya. Husnul khotimah qoblal maut. Kok husnul khotimah apa? Taubatan nasuha ya, taubat yang sesungguhnya itu qoblal sebelum meninggal. Kan enak doa ini Pak ya. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keadaan agamamu, dalam keadaan tetap dalam agamamu. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalkan mumpung di bulan Ramadan ini ya. Jadi taubatan nasuha. Tapi saya baca lagi di medsos Buya Yahya, jenengan pirsa Buya Yahya, kiai yang dari mana itu? Cirebon kalau tidak salah, Jawa Barat ya. Tidak cukup itu Pak, ditambahi dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semua hafal ya? Insyaallah. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Itu kafian. Karena itu Rasul itu ada hadis dari riwayat Tirmidzi itu. Jadi Rasul itu menyampaikan. Jadi orang yang membaca Sayyidul Istighfar minimal lah ya. Tapi tidak ada berapa kali. Tapi ulama mengumumkan kalau kita bisa membaca itu satu hari satu malam itu minimal itu 7 kali. Insya Allah kita diampuni dosa-dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena isunya artinya itu luar biasa. Nah kemudian kata Buya Yahya itu ditambahi dengan taubatan nasuha itu yang sungguh-sungguh. Artinya ketika kita melaksanakan dosa-dosa yang telah ada sebuah penyesalan yang sangat mendalam bahwa dosa yang kita lakukan tuh kenapa kita lakukan itu. Itu ya katanya tidak cukup cuman itu, katanya tidak bukan dengan taubat, sehingga ada sebuah penyesalan yang dulu kan jadi kan ya maaf ya, apa tidak pernah dosa kira-kira. Saya meskipun alumni pondok dulu kan kadang-kadang ya sholatnya bolong, terutama subuh ini. Kenapa? Gurung subuh wis turu karena melekan kan. Tadi lowo dulu waktu masih mondok ya, malam tidak tidur. Kalau siang jangan dibangunkan, itu gak iso tangi kelenger semua. Kadang-kadang kebablasan subuhnya, belum subuh udah tidur. Kadang-kadang duhurnya sampai asar lah dulu begitu. Makanya itu dosa-dosa itu kita mudah-mudahan bisa dihapus. Karena ada 2 pendapat Pak. Ada yang bisa sholat itu diqadha dalam kitab Madzhabul Khamsah itu. Ini ada pendapat ulama bisa sholat yang kita tinggalkan dulu itu bisa diqadha pada akhir-akhir ini boleh. Misalnya sholat duhur pernah kita tinggalkan dulu, kita setelah sholat duhur kemudian sholat rawatib, setelah duhur 2 rakaat maka sholat duhur lagi. Nawaitunya usolli fardad duhri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Ada seperti itu ya. Ini untuk orang Al-Sunnah ya, untuk orang NU ya. Maaf untuk orang NU aja saya ngomong apa adanya. Tapi orang yang lain mungkin tidak mau dengan begini. Yang pendapat yang lain, ya sudah Pak itu dosa.
ngapain ya, dosa sudah ya. Bagaimana tuh penyesalan, taubatan penyesalan. Kenapa saya dulu kok meninggalkan? Saya begitu kadang-kadang nangis, Pak. Kalau sudah ingat itu, sejak saya umur 10 kan sudah ada kewajiban mukallaf kita itu ya. Mukallaf orang yang sudah ditimpakan kepadanya kewajiban syariah kan itu kan. Itu setelah kita, kalau laki-laki kan biasanya ditandai dengan mimpi basah itu, kalau perempuan kalau sudah haid ya gitu kan, itu namanya mukallaf ya. Nah, ada juga ya, saya kan sering dengan kiai kalau haji itu, alhamdulillah saya 3 kali haji. Nah, kalau dengan sana banyak kiai begini, Ustaz, enggak sholat qodho katanya. Oh iya kiai, kebetulan ini kalau di Masjidil Haram kan setiap sholat fardu, satu sholat fardu itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di sini pahalanya. Oh iya ya, sholat di situ saya di Masjidil Haram, di Nabawi juga begitu. Jadi sholat zuhur tambah qodhoannya. Wallahu a'lam. Kalau orang Salafi atau orang Wahabi katakan bid'ah itu, aduh siti bid'ah. Baju begini aja bid'ah, Pak. Ya. Jenengan ini merasa bid'ah apa enggak baju-baju ini? Rasulullah pernah pakai baju begini, apalagi sarung. Ya, istilah enggak usah dengar ya. Kita punya karakteristik sendiri karena kita penganut madzhabul arba ya. Jadi seperti itu ya. Jadi subuh, makanya kiai itu ketika sholat subuh selesai, kok sholat subuh lagi? Saya kan penasaran awalnya. Kok sholat 2 rakaat lagi apa sih? Padahal setelah sholat subuh kan tidak ada sholat lagi, Pak ya. Kalau ada orang sholat subuh ada sholat lagi, itu berarti gak ngerti hukum ya. Akhirnya masuk kiai gak ngerti hukum itu ya. Akhirnya saya tanya, kiai tadi kok sholat 2 rakaat setelah subuh, sholat apa kiai? Saya kok tidak pernah nemukan selama ini. Saya qodho sholat subuh katanya. Barangkali dulu, kalau kiai kan barangkali dulu saya pernah lowong-lowong katanya, bolong-bolong. Kalau saya pasti adanya kiai, pasti bolong-bolong kalau saya. Kalau kiai kan belum tentu ya. Jadi barangkali, kiai aja hati-hati barangkali. Kalau saya pasti bolong. Jadi makanya ini perlu harus ada penyesalan katanya ya Buya Yahya itu. Yang kedua, ada peningkatan, ada usaha untuk memperbaiki amal-amal kita itu. Jadi jangan sampai dosa itu terus dilakukan. Istilahnya kapok lombok. Tahu pedes ya. Ngomong nang istri kita, sesuk sedakno ya sambel maneh lho. Padahal wis pedes itu. Lah sik kuman, padahal perutnya dengan makan lombok sakit. Tapi yo pancet nek gak nganggo sambel gak enak Pak rasane. Ya itulah namanya kapok lombok. Dosa itu begitu kalau ndak mau kita istighfar dengan baik. Wis tahu iku dosa pancet ae. Lah ini termasuk orang yang abad tadi ya, yang enggan itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu apa ya? Melakukan istighfar pada Allah. Penyesalan yang sangat dalam kemudian istighfar. Makanya ada istighfar astagfirullah ya. Maaf saya setiap 1 hari 1 malam minimal itu 100 kali. Oh kok 100 kali? 450 kali. Tapi saya lakukan setelah maghrib dan biasanya ketika sholat malam. Ketika sholat itu tadi, sholat taubat itu 450. Jadi 901 malam itu dirutinkan itu. Karena saya merasa saya banyak berdosa dulu masa lalu saya itu. Ya banyak dosa. Jadi kita itu ya mohon ampun kepada Allah dengan. Nah ini namanya taubatan nasuha ya. Mudah-mudahan kita jangan ini Pak, sebab tadi sudah saya bilang dalam kitab Tambihul Ghafilin Rasulullah bersabda ini kalau tidak kepada Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah dalam kisahnya itu, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang celaka itu ada 4 kata Rasulullah di kitab Tambihul Ghafilin karangan Abu La'id Samarkindi, orang Samarkand ini. Abu La'id Samarkindi, Syekh Abu La'id Samarkindi.
Alamatus sakawati arbaatun. Ada orang celaka. Tanda-tanda orang celaka ada 4. Yang pertama, nisyanud dunubil madhiyati wahia indallahi mahfudatun. Apa itu? Orang yang selalu melupakan dosa-dosa yang dia kerjakan di masa lalu. Seakan-akan dosa itu sudah terhapus dengan yang kita lakukan sekarang. Ini anggapan orang itu. Sehingga dia, saya sudah, insya Allah sudah terhapus semua. Jangan berpikir seperti itu. Tanda-tanda orang celaka orang seperti ini. Padahal kata Rasulullah, wahia indallahi mahfudatun, dosa dan kesalahan yang dia perbuat di masa lalu itu masih terpelihara baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini celaka kalau kita beranggapan seperti itu. Makanya jangan sampai kita ada pikiran seperti itu. Kita ngaku aja lah, sebab al insanu mahalul khata' wal lisan, kan gitu ya. Al insanu khata'un, ya, setiap manusia itu pasti banyak dosa. Wa khairu khata'una tawwabina, kan itu tawwabuna. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang salah tapi secepatnya meminta ampun atau bertaubat. Makanya tadi Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 itu, idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, ingatlah langsung kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian minta ampun. Itu adalah sebaik-baik manusia. Kalau dosa dibiarkan, benulah apa mani usiaku 30 masih 40, masih panjang. Jangan ngomong gitu Pak. Sekarang kematian itu tidak melihat umur ya Pak ya, tidak melihat umur, tidak melihat sakit. Saya punya tetangga dulu masih di Arjosari, padahal malam-malam jam 7 sih tangkuruan cekak tertawa dengan teman-temannya di depan rumah persis. Jam 8 masuk rumah, berita dari keluarganya meninggal dunia katanya. Saya kaget dulu, tadi tertawa, sekarang kok sudah meninggal. Lah makanya orang meninggal itu tidak harus sakit, tidak harus tua. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut. Hari esok manusia enggak ada yang tahu. Dan di bumi mana kita meninggal dunia juga tidak ada yang tahu. Karena kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah sampai, tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan, tepat waktu pasti. Dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu Pak, ada bocoran, ya enak kita ya. Amsiono, kamu mati kurang 1 bulan, insya Allah saya tidak bekerja sudah Pak, di masjid tok ya, subuh, sholat isyraq, sholat duha di masjid, engkau mulai mariku duhur, nak asar, meriritan terus, kan sebulan ya. Ya insya Allah begitu. Tapi karena kita tidak tahu ya tetap beraktivitas. Cuman tanda-tanda orang mau mati itu di ilmu kesehatan, karena saya di Setikes Maharani dulu ngajar begitu, itu sudah ada tanda-tanda sebenarnya. Tapi tidak usah diterangkan di sini, nanti panjangnya. Banyak sekali itu ada tanda-tanda. Makanya orang Madura ya, kiai-kiai Madura yang alim-alim, termasuk saya punya mbah itu. Saya karena rumah tidak di situ dulu, waktu masih tinggal di Situbondo. Awakmu hari Rabu neng di? Tidak ada bah, ya tugas dinas masuk kerja. Ndak di tugasmu ada apa? Ndak ada Pak. Nanti habis duhur pulang ya ke rumah ya. Oh iya Mbak. Ternyata sampai di sana Mbak sudah meninggal 5 menit yang lalu katanya itu. Jadi orang Madura itu tahu Pak, ndak tahu. Kita ini mudah-mudahan saya juga tahu besok. Tapi mendadak tahunya ya. Sampai begitu, tidak ada ilmunya katanya itu ya. Nah, di kesehatan itu ada juga orang dokter itu tanda-tanda orang mau meninggal. Dokter itu sudah ini ya. Ya, tapi itu keterangan nanti. Oke. Jadi kita ini harus betul-betul di bulan Ramadan membakar seluruh ini. Karena jangan sampai Rasulullah mengatakan faman kana yaumu khairum min amsi fa huwa rubihun. Barang siapa yang hari ini, Ramadan ini, tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, Ramadan tahun lalu, itulah orang yang beruntung. Jangan sampai mithla amsihi,
Wa man kana yaumuhu mithla amsi wa huwa maghnun. Orang yang hari ini Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun lalu, itu kita termasuk masih orang yang rugi katanya. Apalagi syarrum min amsi, apalagi lebih jelek daripada Ramadan yang lalu, kita termasuk mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini harus ada manajemennya, harus ada perencanaannya. Ya, ada planning ya gitu kan, ada POAC itu loh, planning, organizing, actuating, kemudian evaluating, ya ada evaluasi. Planning, rencanakan Pak. Kalau sekarang ini di medsos kan yang ramai rencana menu buko dan menu sahur, itu urusan ibu-ibu. Kita nggak usah melok-melok itu yang bapak-bapak. Rencana apa? Misalnya hari ini setelah kuliah subuh ini ngaji Pak, insya Allah hari ini saya akan menghatamkan 2 juz misalnya. Itu direncanakan tiap hari Pak. Nah perkara nanti terjadi tambahan atau pengurangan ya tergantung kondisi kita. Kalau kita ngantuk-ngantuk kadang-kadang kan tidak bisa menyelesaikan 2 juz ya, 1 juz kadang-kadang ngantuk wis turu gitu ya. Nah itu rencana namanya. Kemudian setelah itu dikondisikan awak inilah ya, jangan sampai misalnya tidur terlalu malam gitu kan Pak. Kemudian suplemen vitamin ya, kan boleh itu ya, enggak apa-apa dengan orang puasa Pak. Kalau enggak punya cuan ya kan kita kebiasaan sehari apa, jalan kaki supaya sehat badan itu ya, itu aja yang dilakukan. Itu namanya perencanaan dan pengorganisasian. Yang kemudian actuating, actionnya apa ya kita lakukan. Bungkus semua amal di dalam Ramadan ini dengan amal baik semuanya lillahi ta'ala. Makanya mazhab Syafi'i penekanannya pada lillahi ta'ala. Setiap melaksanakan kewajiban, usolli apa lillahi ta'ala. Haji juga ya, nawaitul umrata nawaitul hajjah misalnya, fa ahramtu biha lillahi ta'ala, mesti lillahi ta'ala. Termasuk zakat ya, wa ahradu zakata zakat fitrah lillah, mesti ada itu. Kenapa? Khawatir kalau yang kita lakukan kebaikan itu tidak lillahi ta'ala, karena ada kepentingan atau karena riya dan lain sebagainya. Maka fokus mumpung ini Ramadan semuanya lillahi ta'ala. Insyaallah puasa kita kalau lillahi ta'ala, janji Rasul terbakar semua dosa-dosa kita. Kalau kita qiyamul lail lillahi ta'ala, tarawih dilanjut dengan malamnya, makanya tidur jangan terlalu malam. Kalau tadarus jam 10 cukup ya. Kalau mau malam silahkan, tapi malamnya tidak bisa bangun, tidak bisa sholat taubat, tidak bisa. Pak, gimana kalau sholat taubat siang hari? Boleh. Bagaimana kalau setelah isya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih afdol, lebih mantap itu kalau dilakukan pada 2/3 malam sebelum kita sahur. Enak itu Pak, sejuk, enak ya. Kalau dulu saya di kampung itu, karena belakang rumah saya itu kuburan besar, saya masih bujang ya. Itu di belakang itu, di kuburan itu, saya ya dekat kuburan itu kalau dulu tahajud itu. Gak uti Pak, ya sidik-sidik merinding-merinding, tapi tidak apa-apa. Saya dulu kan orang gak punya Pak, orang miskin, fakir miskin gorim orang tua saya itu. Jadi pasrah hidup itu sudah gak pernah ada hidup ke depan bagaimana. Pokoknya ya mati saiki ya gak apa-apa. Itu dulu saya begitu. Orang kayak putus asa itu ya. Tapi kalau sekarang mulai janganlah, lebih baik panjang umur itu ya. Akhirnya Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur saya, umur kami kan itu kan. Kalau dulu tidak pernah minta umur panjang ya, karena memang hidup seperti itu ya. Jadi oleh karena itu mari ini, makanya tanda-tanda orang celaka ada 4 dulu. Yang pertama, melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa itu masih terpelihara baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyati aku bilat abrutat, mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan pada masa lalu, padahal satu pun tak ada yang diterima oleh Allah SWT. Aku bilat abrutat, semua tertolak. Kenapa? Karena tidak lillahi ta'ala. Ini kuncinya di situ Pak. Jenengan ikut kuliah subuh jangan karena terpaksa. Terpaksa Pak, izin Pak.
Oh ini sing ngei anu kan profesor, doktor, imam siapa misalnya, gak enak Pak ya. Jangan karena itu ya. Jadi karena memang yang satu ingin menuntut ilmu, yang kedua ingin pencerahan. Karena kita kan tadi disebutkan wal asri innalis, orang yang rugi itu siapa? Orang yang menyia-nyiakan waktu. Orang yang beruntung illal ladzina orang yang beriman, orang yang beramal soleh, sering mengingatkan tentang kebenaran dan juga sering mengingatkan tentang kesabaran. Itu orang yang beruntung. Oleh karena itu kita tidak boleh selalu mengingat, Pak saya dulu 10 masjid saya bangun Pak. Ada ceritanya di Malang ini. Orang Kalpataru Pak. Dia kalau cerita ke saya waktu saya jadi penghulu tuh, saya Pak membangun masjid di Lowok Waru. Ini masuk Lowok Waru ya? Oh Klojen Pak ya? Di Lowok Waru itu 4 masjid, di Klojen hanya 2 apa 1 ya. Di Kedung Kandang sekian masjid, Sukun sekian masjid. Tapi ketika terakhir hidupnya dengan keluarganya kok tidak tentrem. Orang kan bisa semakin banyak pahalanya, semakin banyak amalnya. Biasanya hidupnya itu semakin baik, semakin ini akhirnya sakit. Oh berarti ini tidak lillahi ta'ala. Itu kuncinya di situ. Karena saya seorang dosen Pak, jadi kebiasaan meneliti setiap ada orang ini mesti terjadi itu secara refleks, secara spontan. Oh berarti amal yang dikerjakan wallahu a'lam itu urusan Allah. Cuman kita kan dari harfiah kita kan menilai, kenapa hidup terakhirnya dia kok begitu, malah dimusuhi anaknya malah anaknya berani sampai ditantang carok itu dengan anaknya. Loh ya opo itu? Padahal anaknya perempuan itu, tapi mantunya laki-laki. Suaminya yo rong Madura Pamekasan ya suka carok bi mantunya itu. Aduh saya sampai ngeri itu membayangkan, kok beginilah. Berarti ini indikasi tanda-tanda dia ya tidak lillahi ta'ala. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan, tapi saya doakan orang ini karena sahabat saya menjadi orang yang husnul khotimah, diterima amal perbuatannya. Makanya kita jangan sering mengingat-ingat masa lalu yang baik-baik itu. Sudahlah, itu sudah dicatat oleh Allah, gak usah kita ungkap mungkin. Nanti ada orang cerita, masjid ini dulu saya yang bangun. Ya. Nah ini kan bahaya ini ya. Kemudian yang ketiga, orang nah waktunya karena 5:30 sudah habis. Jadi yang ketiga ini orang yang melihat dunia itu selalu ke atas. Oh tetangga saya sudah sepeda motor Pak, saya baru sepeda ontel. Nah, karena getolnya, karena istiqomahnya minta pada Allah diberi sepeda motor. Nah, tuh tetangga saya sudah naik mobil Pak, saya masih sepeda, terus ngeliat ke atas. Tapi kalau tetangganya mati, tetangga saya sudah mati Pak, saya ingin mati juga, nggak pernah begitu ya. Ya, sudah tingkat dan macam-macam. Itu melihat dunia selalu ke atas, ini penjelasan panjang. Kemudian yang keempat, melihat akhirat, kebaikan itu selalu ke bawah. Sampean kok tidak pernah ke masjid? Saya kan baru seminggu, tetangga itu sebulan tidak pernah ke masjid. Tetangga itu sama sekali tidak ke masjid, tapi rezekinya banyak. Lah ini, dia melihat ke akhirat selalu ke bawah. Oleh karena itu mudah-mudahan tanda-tanda orang celaka ini tidak ada pada diri kita. Saya kira ini jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktulah kita harus berpisah. Insyaallah kita mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Kita ngaji bersama termasuk saya, karena jadi ustadz ini, jadi penceramah ini tidak seringan jadi ini mustami ya. Karena Allah mengingatkan kaburomaktan indallahi. Nah, itu ada yang tahu? Kabura maktan dallahi la taf'alu ma la taf'al. Jadi orang yang ngomong itu dosa besar katanya. Ngomong doang itu tidak sesuai dengan pekerjaannya, ikut yang melpulu neraka di CN. Termasuk saya ini. Ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.